Ada nggak keterlibatan spiritual atau paranormal lah ya secara langsung dalam dunia intelijen pada saat Pak Harto menjabat sebagai presiden? Jadi saya bilang saya bukan punya sistem dalam intelijen baik yang resmi maupun yang melalui grup maupun perorangan. Banyak hal yang artinya di luar nalar pikiran orang ya pada umumnya biasa. Sebentar Pak, tapi yang tadi saya tertarik nih Pak, setiap mau ada sesuatu gitu itu ada wayangan. Iya. Tapi yang saya pengen tahu Pak, di sini itu acara wayangan itu sebetulnya seolah-olah menjadi remote kejadian itu atau sebuah antisipasi untuk mencegah secara spiritual? Dua-dua kan sering saya ucapin ya ini bahasanya Pak Karno juga dulu kan, berpikir seperti Batak, lihai seperti Padang, sabar seperti Jawa, berani seperti Indonesia Timur. Tapi itu pusat spiritualnya nyambung dengan Jawa Barat yang melingkari seluruh bumi Nusantara. Semua itu dihitung secara spiritual. Semua. Nah, kalau orang-orang yang lari kemana-mana nggak bisa dicari, kalau nggak bakal saya bilang saya bukan sukuisme ya Pak. Iya. Tapi saya lihat kan sebenarnya kalau saya lihat Pak Harto itu menggunakan filosofi Jawa ya Pak ya. Betul. Ini kan kita bicara masalah kepemimpinan dan intelijen. Betul. Tapi tadi dari Pak Rajen saya melihat banyak sekali yang disebutkan simbol-simbol Sunda gitu. Yang saya pengen tanya Pak, kan ada stigma di situ seolah-olah pada saat itu orang Sunda susah naik Pak. Hai, jumpa lagi dengan saya Rudi Rahadian di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat kisah-kisah menarik dari berbagai fenomena yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kisah-kisah menarik ini akan menjadi sangat berharga bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kisah kehidupan. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran melalui Spill the Beans. Pak Rajendra Lolong ya Pak ya? Ya, betul ya Pak? Betul. Oke, jadi gini Pak, sepanjang yang saya tahu ya, Bapak kan dulu ada di lingkup spiritual di era Pak Soeharto. Iya. Nah, di situ kan banyak hal-hal menarik ya Pak ya, terutama terkait dengan intelijen. Nah, kira-kira gambaran umum pada saat itu Pak, lingkup intelijen di sekeliling Presiden Soeharto itu seperti apa Pak? Saya mungkin adalah bagian dari skop yang kecil tugas saya, tetapi saya melihat bahwa beliau itu Pak Harto itu mempunyai sistem dalam intelijen baik yang resmi maupun yang melalui grup maupun perorangan. Tetapi saya lihat dari sini semua dia bisa melihat seluruh aktivitasnya. Nah, kami ini semuanya terjun di dalam budaya yang akhirnya kita dengan bersentuhan sama orang-orang tua, baik itu para raja di Nusantara ini gitu ya. Saya lihat hubungan erat banget ya untuk seorang pemimpin gitu ya. Jadi di situ saya melihat kebetulan di darah saya juga yang mengalir di darah saya juga ini kalau di kampung kita bilang masih kental gitu darah leluhur. Jadi apa yang leluhur kita lakukan di masa lalu mungkin kita seperempatnya kita juga bisa lakukan. Banyak hal yang artinya di luar nalar pikiran orang ya pada umumnya. Nah, di sini saya mulai terikat dan saya ini pada waktu itu cek-receknya karena latar belakang orang tua juga. Nah, jadi orang tua ini adalah sahabat karib Sultan Jogja pada waktu perjuangan dulu. Berarti Sultan Hamengkubuwono IX ya? Hamengkubuwono IX. Iya.
Ya, pada waktu itu juga saya itu sedang bertumbuh, jadi saya melihat, yang saya ingat pada waktu itu saya panggil beliau tuh Om Hengki gitu. Oh, Yang saya tahu dalam hubungan ini ayah saya cukup erat ya. berarti Jadi sangat dekat ya Pak ya, kalau sampai dekat. bilangnya Om Hengki. Iya. Nah di situ saya melihat dan ada pelajaran-pelajaran yang saya dapat juga dari beliau itu. Beliau itu berbicara dengan orang tua saya masih anak-anak, jadi saya main-main aja di samping mereka, tapi saya mendengar, saya ingat apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita mau lihat di situ, saya baru melihat bahwa Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke ini kerajaan, dan saya lihat peta kerajaannya di dalam itu ya. Pada waktu itu saya belum interest, bertumbuh. Nah, akhirnya satu waktu sudah tanpa saya sadari, saya sudah masuk di dalam aktivitas budaya, itu spiritual yang boleh saya bilang. Saya justru bukan membawakan dari Sulawesi Utara, di mana darah saya dari sana, malah saya bertumbuhnya di Jawa Barat. Oh, jadi akhirnya perjalanan Jawa Barat ini mengungkap filosofi yang dalam banget buat saya. Baru berkembang itu tanpa saya sadari, saya sudah ada di bawah pengawasan atau bimbingan dari BIN. Begitu juga masih Bakin pada waktu lalu Bakin ya Pak ya. Dan juga dari Bais dulu. Jadi saya dibina sama beberapa perwira. Saya mungkin nggak perlu sebutkan namanya, tetapi saya betul-betul dibinanya keras di dalam. Nah untuk itu pertumbuhan spiritual yang ada sama saya, sehingga saya tahu dari jalan spiritualnya bagaimana mulai dari Pak Karno, Pak Harto, dan selanjutnya. Gitu. Nah saya mulai terlibat. Waktu saya mulai terlibat, khususnya melihat apa yang jadi cerita para orang tua ini di gunung-gunung, mereka yang menceritakan, dan saya menjalankan itu dengan seorang perwira yang pada waktu itu dia masuk dalam daftar presiden yang akan datang, dia yang termuda pada waktu itu. Itu sebenarnya pemerintah udah persiapkan kalau Pak Harto dan pertengahan Pak Harto meninggal atau apa, udah pasti ada yang jadi. Sudah ada waiting listnya lah. Sudah ada waiting listnya. Dan kalau saya boleh bilang secara jujur, hampir semua bangsawan dari Jawa, dari Pasundan, ya, dari Makassar, Ujung Pandang, dari Kerajaan Payung Utara, Sangir Talaut, sama Minahasa, Bolang Mongondo. Jadi saya lihat peta itu. Begitu saya jalan secara mengalir saja, ternyata saya sudah terlibat dalam hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya saya melalui satu keadaan yang seperti tidak diatur, tapi saya bergabung pada waktu itu sama calon termuda, itu calon presiden RI, dan ternyata semua ini hubungan ada antara orang tua dengan orang tua. Nah saya pada waktu itu Bapak Presiden bilang, kamu dampingi orang ini kemana saja. Nah itu ya Mas Guritno Harimurti. Nah ini yang saya dampingi. Ternyata memang isi budaya ada di dia semua. Nah orang-orang yang jalan sama dia ini, kita masuk dari kampung ke kampung, dari Sabang sampai Merauke nih dengan dia. Di situ saya mengenal pertama. Saya mengenal negara ini bagaimana, bangsa saya ini bagaimana. Oh, kita begitu luas, begitu kaya, begitu dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang napaktilas kan ini. Tapi di situ saya bertambah ilmu itu bertambah dengan otomatis. Itu. Di samping itu saya bertemu dengan guru-guru yang benar, seperti yang orang bilang. Itu adalah khas daripada orang Indonesia gitu. Jadi saya ketemu dengan mereka,
akhirnya mereka bimbing saya juga dalam hal-hal spiritual. Dan di situ banyak pengetahuan ilmu yang nyata dari yang kita nggak bisa lihat bisa jadi kenyataan. Di situ saya melihat, wow, bangsa ini bukan main, kita kayanya dengan para sepuh-sepuh kita di masa lalu. Di pada waktu itu kita masih bisa percaya. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi masih itu karena kita ditempa tapi kita praktek di dalam kehidupan berbangsa. Nah, setelah saya matang muter ini, Bapak kembali tarik. Jadi di situ saya secara pribadi, tapi pembimbing saya juga ada dari Bais ada, ya, begitu juga dari Bin ada pada saat itu. Bakin. Jadi itu yang saya juga sebelum saya naik berikan laporan, karena laporan itu saya bawa sendiri, tetapi dua perwira ini yang selalu memperhatikan gitu dari laporan-laporan saya gitu. Itu saya masuk setiap 3 bulan sekali, jadi saya udah muter kemana-mana. Jadi itu juga saya juga bilang, saya juga nggak menyadari gitu kok ada kemampuan seperti itu. Sementara saya pegang perusahaan. Bisa bayangkan jam 5 sore, jam 4 saya udah pergi, udah berangkat ke sana, berangkat ke sini gitu. Jadi itu dalam proses pencarian menuju spiritual tadi ya, Pak? Spiritual itu sudah melengkapi. Jadi kita sudah tahu dari misalnya ke Irian, daerah ini. Dan tugas-tugas yang diberikan itu sebenarnya memang tidak seperti yang kita dengar di media atau keterangan. Semua itu jalan-jalan itu memang spiritual. Jadi misalnya satu contoh, kalau umpamanya ada apa-apa di dalam negara, di dalam ini, tugas saya perginya pertama ke dalam dulu, dalam wayangan. Mantep bahasa kita pada zaman Bapak itu. Terus untuk kita mau merelay daerah yang mau berkecamuk gitu ya, yang mau melawan gitu. Nanti ini langsung bikin wayangan di sana. Nah, kalau wayangan ini udah disebarkan ke seluruh pimpinan situ untuk hadir di wayangan itu. Wajib hadir itu. Wajib hadir. Jadi mereka itu datang, apa cerita judul dari wayangan di situ. Nah, di situ saya melihat kita ini punya kitab di luar Al-Quran dan Alkitab. Orang Indonesia nih. Tapi dalam membawakan cerita di dalam perwayangan gitu. Kearifan lokalnya mereka gitu ya, Pak? Iya, wah itu luar biasa dan pengaruhnya luar biasa. Sebentar Pak, tapi yang tadi saya tertarik nih Pak, setiap mau ada sesuatu gitu itu ada wayangan. Berarti kalau orang Jawa bilang kan weruh sedurung winarah ya Pak ya? Iya, betul. Artinya sudah tahu sebelum terjadi sudah diantisipasi. Betul. Nah, tapi yang saya pengen tahu Pak, di sini itu ada bobot spiritual ya, artinya acara wayangan itu sebetulnya seolah-olah menjadi remote kejadian itu atau sebuah antisipasi untuk mencegah secara spiritual? Dua-dua juga Pak? Luar biasa. Berpengaruh juga terhadap kejadian yang ada. Kan sering saya ucapin ya, ini bahasanya Pak Karno juga dulu kan, berpikir seperti Batak, ya kan? Lihai seperti Padang, sabar seperti Jawa, berani seperti Indonesia Timur. Indonesia Timur spesifik kayak seakan-akan empty, kosong kan? Tapi itu pusat spiritualnya nyambung dengan Jawa Barat yang melingkari seluruh bumi Nusantara. Jadi itu kita masuk ke filosofi yang lebih dalam lagi waktu dalam penempahan. Kalau mungkin Bapak pernah dengar atau pernah lihat atau itu ada satu gambar yang dimana dua satria yang sedang bertempur di udara. Terus akhirnya jatuh ke bumi. Ini berbicara filosofi yang saya juga udah berbicara sama orang Yahudi yang betul-betul pahlawan Amerika ini. Jadi dia juga begitu. Dia hanya bilang filosofi itu hanya ada di 4 suku bangsa di dunia ini. Yahudi, Cina, Jawa, Arab. Jawa ada termasuk ya Pak ya di situ? Jawa termasuk. Dunia ya? Dunia, karena itu negara, orang bilang negara Maya itu, Ratu Negara Maya itu yang pergi ke Nabi Sulaiman.
Ini kalau orang cerita, wah ini sih cerita dongeng kan orang bicara gitu. Nah itu yang bisa membuktikan Switzerland. Harta kekayaan Nabi Sulaiman juga ada di Switzerland. Terus Daud semua sampai ke. Nah ini juga bukan hanya perjalanan spirit, tapi saya napak tilas, jadi saya tahu tembusnya sampai ke Swiss. Saya tahu itu. Ya kita ada 3 orang sebenarnya yang memang dalam hal itu. Dan lucunya 3 orang ini bukan orang Jawa. Ada orang Timur satu, ada saya, ada. Nah kita ini yang membawa. Jadi mereka bilang ini pangeran-pangeran yang ganti kulit gitu, nggak pakai kulit ini gitu. Dan saya begitu mengerti, oh Nusantara memang dirangkum sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa dengan seperti itu, gitu. Jadi saya bilang gini, pada waktu itu saya nggak bilang ya yang paling kuasa, paling sakti Yang Maha Kuasa tentunya. Betul. Ya dia. Tetapi kalau berbicara kesaktian ya itu, kita kalau perang nggak tiarap, berdiri gitu. Jadi kita nggak melihat senjata itu sebagai senjata yang mematikan gitu. Gitu. Jadi bukan kalau kekebalan, kanuragan itu orang kekebalan memang pakai barang. Tapi kalau kita pakai batin yang dalam gitu ya, kita nyatu kepada, begitu kita hadapin itu, cerita itu banyak terjadi sama saya gitu ya, pembunuhan, percobaan pembunuhan, apa segala macam di waktu saya mendampingi orangnya. Nah saya mau kembali kepada Bapak ini, saya melihat Pak Harto di masa lalu ini ya kebijaksanaannya sama cara dia memanage, tentu pertama adalah keamanan dia gitu ya. Dan bagaimana dia menggunakan tool-tool intelligence yang dia ciptakan gitu. Jadi nggak ada satu rahasia yang dia nggak tahu. Pertama, dia generasi yang tahu orang. Dia jadi presiden. Tinggal di Menteng kan dulu. Semua anak-anak muda yang di Menteng semua tahu sama dia. Dia bisa, Pak, apa kabar? Selamat pagi, begini. Dia udah di depan jalan gitu. Jadi kita kenal dia itu dari kenal bertetangga, yang akhirnya dalam pekerjaan. Jadi bukan main dia mengambil orang-orang itu yang betul-betul referensinya kuat gitu, karena hubungan darah gitu. Berarti itu pengaruh Pak. Maksudnya referensi orang-orang yang dipilih itu, yang dia pilih dia udah masukin ke sistem intelligence. Dia bilang coba rangkul orang ini tanpa kita tahu. Terkait dengan masalah darah tadi. Maksudnya asal-usulnya? Asal-usul. Terahnya atau apa? Hal itu yang saya bilang, saya kalau secara pribadi saya menilai, saya menilai Republik ini kerajaan. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi Republik ini kerajaan? Gini ya, ini tanah kan dari sebelum Aceh sama Irian ya, semua ini Nusantara ini kan tanahnya milik raja sama partner kerja raja di zaman VOC. Nah sekarang pada waktu Pak Karno diangkat sebagai raja, sebagai presiden, itu juga musyawarah para raja. Kan memberikan tanah mereka untuk Republik ini. Padahal tanah ini kepunyaannya ya Sultan, para sultan dan konglomerat Belanda, yang pada saat itu bukan tentara Belanda ini kan, perusahaan yang kerjasama ini akhirnya, dan tanah-tanah itu yang akhirnya kita kenal seperti economic performing itu yang kita kenal, dan itu adalah menurut saya karena itu kerelaan pengorbanan dari para raja untuk berdiri satu republik dipimpin sama seorang raja yang udah diruat lah dalam bahasa ini Jawanya. Nah itu Mr. Soekarno. Jadi itu yang saya ngelihat, siapa dia dan bagaimana peranan dia secara internasional gitu ya. Ini semua terkait sama harta kita yang udah dirampas duluan, terus dasar mereka pinter karena nggak bisa diputar kalau rampasannya. Jadi kembali lagi mereka bikin surat atas nama yang punya, dengan
dengan janji dan sistem kan. Ini masalahnya. Jadi saya lihat, wah, kita ini akan bergantung banget karena kita punya kekayaan fisik di tangan mereka, ya tuh, surat-surat kita yang pegang gitu. Ini saya udah berjalan lama itu dengan waktu saya napak tilas di Indonesia gitu. Makin lama makin jelas, makin lama makin jelas, makin lama bertemu sama pelaku-pelaku gitu dalam sejarah. Dan ternyata mereka lebih banyak, mereka para ningrat. Ini blue blood dari kerajaan. Nah intinya kan Pulau Jawa, intinya. Jadi ini memang saudara-saudara kita dari Pulau Jawa ini punya jasa yang kepada bangsa dan negara ini luar biasa gitu. Baru kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain yang menyatu. Dan yang bisa memimpin memang dari kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Iya. Nah Pak, di sini saya ada melihat dua hal ya Pak ya. Pertama masalah kepemimpinan tadi ya, yang dikaitkan dengan kerajaan. Kalau kita bicara kerajaan, jelas lah itu kan semuanya kearifan lokal itu mengarah kepada pola kepemimpinan. Yang kedua tadi adalah metode untuk penyelenggaraan negaranya ya Pak. Kan tadi ada di situ bahkan sistem intelijen juga katanya mengacu kepada spiritual. Nah itu kaitannya gimana tuh Pak antara spiritual tadi dengan penerapan tadi? Pada waktu negara kerajaan menyerahkan semua menjadi republik, itu kan ada hubungannya itu juga spiritual. Karena kita punya harta-harta dan sebagainya semua dikunci dengan spiritual, gitu, dikunci dengan spiritual. Jadi menurut saya itu erat. Jadi dari orang-orang dari kerajaan mereka diem, tetapi mereka mengawasi ini rakyat mau bikin apa nih sama pengorbanan mereka kan? Itu wajar begitu. Kita ambil contoh aja, kalau kita misalnya mempunyai satu harta, terus kita lihat, tambah banyak nih pegawai-pegawai kita dan ini kan, di harta itu, kita akan bilang, satu waktu mereka harus ada kelebihan yang kita bisa kontribusi ke mereka gitu, tanah, rumah, apa dan sebagainya untuk kesejahteraan mereka kan. Itu pengharapan para ningrat kita itu di situ kan, Mas. Tapi kan kita ini fakta setelah ada, kita kan melihat mau ucap itu rasanya terlalu tinggi mereka yang melakukan, tetapi secara batin kita juga mampu untuk kalau perlu maki-maki mereka gitu, karena tahu mereka punya kelakuan gitu. Nah itu ditinjau dari spiritual. Spiritual yang menghubungi antara pemilik dan penguasa, gitu. Dan penguasa itu sangat dengar sama mereka. Jadi kalau kerajaan ini punya penasehat-penasehat di luar gitu. Jadi supaya nggak kacau hanya dengan perintah langsung dari pimpinan, tapi mereka bisa mendengar perintah ini dari para penasihat spiritual. Raja ini maunya gimana? Lihat kan zaman pemerintahan Pak Harto, lihat semua yang akan naik jadi ajudan dulu supaya memahami apa yang ada di dalam jiwa dia, ya begitulah. Supaya dia itu tahu persis gerakan-gerakan dari yang dia kawal. Tapi gini Pak, kalau kita lihat sekarang kan artinya peluang itu terbuka lebar ya untuk siapapun, gitu kan. Tanpa kita sebetulnya memahami apa betul orang yang maju ini adalah keturunan ya, punya darah terah gitu. Nah, menurut Pak Rajen, ini kalau kita lihat kan sebenarnya dalam episode pewayangan pun selalu ada yang baik, yang buruk, pengkhianat, itu kan ada semua itu dalam cerita itu kan. Sebenarnya ini seperti memindahkan cerita wayang ke dalam kehidupan nyata kan, pasti terjadi. Nah, sekarang ada nggak Pak tolok ukur ketika seseorang itu menjadi seseorang atau ditunjuk oleh atasan, batasan-batasan yang meyakinkan bahwa orang-orang itu memang mempunyai kualitas kepemimpinan yang spiritualnya itu mumpuni gitu. Betul. Jadi gini, kan dalam wayang juga ada dalang Pak. Jadi dalang ini tinggal lihat jiwanya. Kalau dia jiwanya sembunyi, ya akhirnya dia terlibat masuk, dia balikin nih cerita.
atau dia dona, dia juga ini, tapi dia paman dari semuanya kan? Iya, Kira-kira iya, gitu. betul. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dia timbang. Kalau Sumuni udah enggak, itu udah jelas iblis tuh. Iya. Iya kan, basic begini, nyebur ke jurang, nyebur ke sini, dia kira-kira begitu. Iya. Tapi bukan nggak diperluin, di dunia juga perlu yang kayak begitu. Iya. Gitu. Nah kita ini melihatnya gitu ya. Kalau hubungannya itu erat. Jadi si pemimpin ini mesti punya kebijakan juga melihat hal-hal itu dan mempelajari hal-hal itu. Ini mesti ada di dia. Kalau nggak, dia kembali kepada filosofi kan. Kalau nggak, dia nggak akan bisa mimpin. Nggak cukup dengan dia itu menjadi seorang pemimpin karena dia jadi dia ambil ilmunya di luar negeri, jadi profesor, jadi nggak cukup. Buat Indonesia itu mesti pemimpin yang pakem. Seperti zaman Pak Harto itu kan setiap presiden itu akan punya segitiga. Iya. Jadi kalau Pak Harto ini dia garis dari Banten dia ke Jogja, terus arahnya ke atas. Jadi dia larinya ke Amerika segitiganya. Nah, saya tertarik sama konsep segitiga itu, Pak. Kalau di ilmu Sunda itu atau di falsafah Sunda itu ada Tritantu di Buana yang segitiga. Iya, segitiga. Nah, itu mengacu kepada situ juga, Pak. Betul. Bapak di Cendana itu ada tenda yang segitiga. Dia kalau lagi ini masuk ke dalam, Pak. Kalau lagi meditasi itu dia masuk ke situ. Kalau nggak di Marunda di saya pernah dengar Muara. Katanya beliau tuh pernah di Delta Sungai ya Pak ya. Ada iya di Muara. Jadi di Muara ya. Dia itu benar itu Pak. Oh benar Pak. Okay. Itu siapa yang kawal dia? Banten Pak. Spiritual. Oh sebentar Pak. Saya kan melihat gini dengan mata fisik ya. Iya. Soeharto itu adalah orang Jawa Pak. Gitu ya. Jawa sekali lah saya lihat semuanya Jawa. Tapi tadi baru saya dengar Bapak bilang dikawal oleh Banten. Iya. Nah, ini apakah ada juga beliau itu menggunakan spiritual yang berasal dari berbagai daerah untuk satu keperluan tertentu? Gitu. Jadi umumnya tokoh agama mau Habib ada semuanya spiritual. Gitu. Iya. Jadi itu yang dibilang Islam Indonesia, Kristen Indonesia, Buddha Indonesia, ini Indonesia. Itu nggak bisa keluar, nggak bisa dirubah-rubah. Itu udah begitu disebut ya begitu. Jadi ada satu kepribadian di dalam spiritual ini Indonesia, bukan milik Amerika, bukan milik ini bilang. Nah lihat para pemimpin kita bebas kan bicara. Kita jangan terpengaruh sama Amerika walaupun secara ini kita berhubungan dengan. Iya betul. Rusia nggak bisa begini. Pride bangsa itu akan terlihat dalam seorang pemimpin. Jadi nggak gini, kita langsung kelihatan kan yang memanfaatkan peluang yang ada, betul. Ya untuk kepentingan bangsa, atau yang memang memang jalan dengan harga diri bangsa gitu. Tanpa dengan begitu kita mempunyai kemampuan untuk berbicara. Nah, kalian mau misalnya ini begini, semua itu dihitung secara spiritual. Semua. Nah, Bapak bisa lihat ya seperti saya masuk instansi intelligence kita negara ini. Semua juga itu di belakangnya juga pemahamannya spiritual. Kalau orang-orang yang lari kemana-mana nggak bisa dicari, kalau nggak bakar menyan di situ. itu yang saya mau tanya Pak. Iya. Ada nggak keterlibatan spiritual atau paranormal lah ya secara langsung dalam dunia intelijen pada saat Pak Harto menjabat sebagai presiden? Ada dong. Itu kan Pak Pak Sujono Mardani, itu dia memang terus nggak usah jauh yang kepala rumah tangga yang urus dalam yang Chinese nih, yang orang Malang nih, Go Ek Chong, ini orang-orang spiritual Pak. Jadi yang jaga pusaka dan sebagainya dia, gitu. Nah itu kembali kepada para pemimpin. Coba Bapak masuk kepada orang-orang misalnya pemimpin-pemimpin pendiri, misalnya pendiri Kopassus, pendiri RPKD, pendiri Marinir, KKO. Coba lambang-lambangnya spiritual. Oh iya saya lihat keris kan ya. Merah muda itu Pelabuhan Ratu.
Ratu Selatan. Ada filosofi spiritualnya semua ya. Filosofi spiritual semuanya. Gitu. Jadi begitu juga baret merah ya, kujang aja lihat lambang-lambangnya. Dan dalam napak tilasnya saya terlibat. Saya nih waktu misalnya kayak begini, udah dikasih tahu, Rajen lihat orang Baduy ini lagi jalan ke arah Bogor gitu. Apa yang mau terjadi? Saya turun itu. Saya masuk ke puun-puunnya langsung berbicara. Habis itu saya udah ngelihat kok makin banyak Baduy datang ke pertigaan, pertigaan itu yang ada pusaka kujangan. Itu duduknya di situ dulu. Dan saya itu juga udah lihat dari Gunung Sereh itu, dari Leoliang tuh udah melihat ke bawah. Pada waktu itu mau bikin apa namanya IPB itu masih hutan karet semua kan. Itu saya duduk di situ sama tokoh mbah spiritual yang turut membina saya gitu. Aja nanti anak-anak misalnya anak-anak Aki nanti pada pinternya di sana. Ini nunjuk hutan kan? Itu yang sekarang jadi IPB. Ini bukan ngarang, yang saya bicara ini fakta. Sebentar Pak, IPB sendiri kan sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda waktu itu kan? Iya, tapi belum jadi kampus besar, masih hutan karet semua kan sebelah sana. Oke. Masih ada beberapa gedung, tetapi belum itu yang bakal. Kemudian dikembangin lagi menjadi bagian dari IPB tadi. Betul. Gitu ya. Intern dia hanya bisa ini buat anak-anak atau cucu-cucu Aki pada jadi pinter nanti di sana. Nah, orang yang berbicara ini yang punya tanah di Hotel Indonesia. Oh, di Tamrin itu? Iya, Bung Karno bilang waktu itu, Aki ini mau dipakai buat negara dibangun hotel gini. Aki pindah ke Bogor. Jadi pindah dia ke Tapos yang ke arah Pak Harto, tapi dia yang di kebun nanasnya, Desa Sukamantri. Dia pindahnya, Bung Karno selalu di situ kalau malam. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ini Pak, ada track dari era Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto juga ada track itunya, track spiritualnya diikuti terus. Iya, dan tidak berubah itu, tetap begitu Nusantara. Sekarang kan kita beda kalau bicara spiritual di Indonesia ini murni beda dengan spiritual kayak Amerika. Iya. Top spiritual kan CIA kalau Amerika. Iya kan Mbak? Udah satelit. Mau mana kita ngumpet kita kelihatan. Tapi tetap aja 9/11 runtuh juga kan. Tapi by design itu kan Pak. Iya, jadi ada celah kan. Bisa begitu. Jadi nggak bisa bilang laler aja lewat di atas terus bisa jatuh di atas Pentagon kan. Masuk lagi dengan korban ini. Dia di dalam pesawat bisa masuk ke Pentagon. Nah itu peristiwa spiritual yang terbesar yang menjadi hitungan juga dari para spiritual. Kalau kita enggak, kita memang murni. Kita dengan Nusantara ini bukan main. Betul. Kalau gitu gini Pak, tadi barusan Bapak bilang adalah spiritual terbesar ya, satu peristiwa spiritual. Nah, yang saya pengen tahu nih Pak, di Indonesia ini mungkin ada peristiwa apa yang saya bisa menangkap bahwa itu adalah satu peristiwa spiritual dan itu peristiwa skala nasional. Contohnya apa Pak kira-kira Pak yang pernah terjadi dulu itu, yang Pak Rajen ada terlibat? Kalau saya mau lebih jauh lagi, yang peristiwa di apa namanya di Jembatan Semanggi. Itu itu korbannya kan banyak. Peristiwa Mei itu. Iya, pokoknya yang Semanggi itu dari Bandung banyak mati mahasiswa di ini kan. Tentara juga banyak mati Pak. Itu Pahamami ya, yang Polda. Itu terus PPH-nya itu Pak Wenas dari Marinir kan. Udah. Jadi saya udah kasih tahu waktu itu Bapak Wenas itu juga udah kasih tahu ke dalam bahwa ini bakal terjadi rame sekali ini di sini karena sudah datang penglihatannya. Itu konsepnya dari mana spiritual? Kalau di wayang kan sebelum Kurawa ini duduk, jadi ini kan pertempurannya di udara dulu. Sama Pandawannya pertempurannya di udara. Nanti terjadi di udara dalam beberapa hari terjadi di bumi. Kira-kira gitu. Nah, pemikiran yang seperti itu kalau kita lagi diam gitu, lagi hening gitu ya. Di tempat terus kita lihat itu selalu datang gambaran itu, bahaya ada di depan, bahaya.
Tapi pada waktu itu udah sampai ke ini dasar. Nah, itu yang pegang PPA, dia bilang, oh gimana? Gituin aja kalau dia ngeliat, dia bilang makanya pangkat lo nggak naik-naik, lo kolonel terus letkol terus, gitu. Tapi memang karena dia militer benar, jadi terjadi 2 kali itu terjadi di situ. Yang paling hebohnya yang malam itu. Nah terjadi itu juga begitu. Mbak, bener juga lo ngomong. Bilang sama Kapolda, karena saya nggak ada. Mereka satu leteng tapi dia pangkatnya nggak naik-naik kan. Jadi banyak mukulin anak pejabat waktu Spogarnya. Jadi kita bilang, karena itu yang dekat ke lapangan, itu juga masuk ke Bapak. Masuk itu semua ke atasan masuk. Ini akan begini. Nah mereka tuh omelannya tuh bukan apa-apa. Kenanya ke pangkat sama jabatan. Konsekuensinya ke situ ya Pak. Konsekuensinya ke situ. Oke Pak, ini tadi saya ada yang saya lihat menarik sekali nih Pak ya. Sekali lagi tadi saya bilang saya bukan sukuisme ya Pak. Iya. Tapi saya lihat kan sebenarnya kalau saya lihat Pak Harto itu menggunakan filosofi Jawa ya Pak ya. Betul. Ini kan kita bicara masalah kepemimpinan dan intelijen. Betul. Tapi tadi dari Pak Rajan saya melihat banyak sekali yang disebutkan simbol-simbol Sunda gitu. Betul. Padahal nih secara fakta saya kan generasi yang di bawah ya Pak ya. Tapi saya pun mengalami bahkan beberapa peristiwa seperti peristiwa 5 September saya baru masuk ITB itu kan saya juga suasana itu saya merasakan sekali ya Pak ya. Era intelijennya Soeharto gitu Pak. Nah, yang saya pengen tanya Pak, kan ada stigma di situ seolah-olah pada saat itu orang Sunda susah naik Pak. Gitu. Nah, tapi maksud saya kenapa ada spiritual Sunda di sini? Ini menarik buat saya. Begini Pak, kembali pada gambar 2 satria ini. Jadi kita orang Indonesia walaupun saya berkulit daerah, tapi saya pegang banget itu karena itu jelas dan nyata. Jadi itu waktu pertempuran di udara ini mau penciptaan bumi dan langit ini, ya ini kan tinggi banget. Orang sana bicara Adam dan Hawa, kita bicaranya ini kan. Iya betul. Bumi dan langit. Sedang ini 2 satria ini bertempur kakak adik. Nah si yang jatuh ke bumi ini si kakak. Jadi si kakak jatuh, jadilah bumi. Jawi namanya. Jawi itu kan persada yang basah. Jadi orang Jawa berpikir Jawa itu Amerika Jawa, Eropa Jawa, semua Jawa. Itu kuatnya filosofi itu yang Maha Kuasa wariskan kepada kita bangsa Indonesia. Daerah lain harus mengakui, tapi bagaimana mereka mengakui kalau mereka tidak pelajari dan telusuri? Jadi itu masalah hak. Kalau Islam bilang ilmu hak, gitu kan? Kita bilang tajali, tawajal sebelum mati. Itu intinya dari Islam. Itu filosofi. Tapi betul kan melihat. Jadi balik lagi ke situ, kembali ke filosofi. Kenapa orang Sunda? Karena Jawa yang menjadi persada, itu Sunda yang menjadi menerangi persada. Jadi Batara Indra, Pohaci, itu semuanya itu Sunada itu ya Sunda. Nah, itu. Jadi dia menerangi siang dan malam, gitu. Jadi kembali kepada kenapa kok ini nyambung dari Jawa, kok Indonesia Barat ke Indonesia Timur? Orang kan capek mikirin itu. Padahal di situ filosofinya paling tinggi. Orang Pendawa ini dia kalau naik gunung, dia naik puncak, namanya bumi masih satu, gunung tertinggi waktu itu belum. Dia naik ke puncaknya Gunung Ngararai. Orang Sunda bilang Ngararai. Mereka ada di dataran Tiongkok apa semua jadi kerajaan, ini semuanya di bawah Jawi, ini pemahamannya. Nah setelah mereka berbicara tentang spiritual, mereka naik ke puncak 999, 4 kali 9. Itu yang meledak jadi pulau-pulau dan benua. Kalau kita lihat di peta Belanda, kan orange, pinggirnya peta laut itu. Orange, yang hijau sebelah sini, itu buminya nyambung sebenarnya. Pada waktu itu dilihat dari laut. Nah lihat dari angkasa kan. Nah kita lihat begini, jadi Pandawa ini naik semua dengan anjingnya, dia naik sampai di puncak Ngararai, yang Sorga Loka dia bilang. Itu yang dibilang ada kawah Candra di muka itu di situ. Orang kan nyari-nyari kiri kan di mana Candra di muka. Kalau saya bisa bicara tepat nih,
Bukan ngarang saya ngomongnya. Chandra di Muka itu adanya Danau Tondano namanya. Kenapa Danau Tondano, Pak? Kan dia puncak Ngararai ada di situ. Oke. Berkat kan nggak datang dari bawah tanah, Pak. Berkat itu selalu dari Maha Kuasa, itu turunnya dari atas. Dari atas. Itu filosofinya jauh. Itu merah dan putih. Ini nih persada yang basah warnanya putih. Berkat itu merah. Makanya keluar dari Samratulangi itu Indonesia. Dr. Samratulangi. Artinya rangkul dia bagian kita, rangkul. Jadi bicara amroh Indonesia Timur. Kalau Indonesia bagian ini barat itu alam nyata. Jadi pemimpin harus dari Pulau Jawa. Belum, tidak bisa Indonesia ini dari sini dari sana, nggak bisa. Kalau kayak Bapak ini, kita punya Bapak yang sekarang jadi itu ibu kan ya, tapi teraknya tetap darah raja ini. Dari pulau, dari Pulau Jawa. Jadi dia sedikit berbeda ya sama Pak Jokowi, sedikit berbeda. Kalau yang lain-lain Habibie, Mega, tapi mereka tidak diruat gitu. Nah Pak, karena gini, kalau tadi bilang kan sebetulnya karena saya mungkin orang Barat yang beruntung ya Pak ya, karena saya dari dulu sudah istilahnya sudah dibuang, sudah dilempar ke Indonesia Timur. Saya lama di Kupang, Ternate, Tidore, Palangkaraya, sampai Gorontalo. Jadi saya bisa memahami Pak bagaimana kondisi di sana dan ketimpangan yang terjadi di sana pada saat itu. Pertanyaan saya Pak, kalau Indonesia Timur punya peranan, kenapa ada perbedaan yang signifikan antara Barat dengan Timur Pak pada saat itu? Nah, kita kembali lagi kepada filosofinya. Waktu Indonesia berdiri kan Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Barat adalah Jogja sampai Aceh, Solo antara. Jadi berbicara keadilan, berbicaranya ke Timur. Ini kemakmuran. Jadi lihat Pak Harto sama Ibu Tien jadi satu, Indonesia makmur, adil dan makmur Pak. Pertanian rapi, semua rapi, pembagian ini semuanya rapi gitu jalan. Filosofi dari Solo ke sananya. Ke sana itu merah. Dia merah ke atas sana. Dia bicara keadilan. Kalau keadilan juga kan kurang smart dalam berbicara tentang kemakmuran. Kemakmuran kita mesti pikiran dagang apa segala macam kan. Kalau di sana adil, pokoknya rakyat harus makan begini begitu. Yang diributin ke sana gitu. Kan bukan main kalau merah putih ini nyatu kan. Iya kan Pak. Tinggal rajanya, pemahamannya. Nah kita lihat kok beliau ini naik sendiri gitu. Walaupun sebenarnya perapian yang lainnya dari sebelah istri dan sebagainya, tapi kok sendiri dia naik. Sekarang kita mesti lihat kenapa dia naik begitu. Saya punya pengamatan terakhir itu adalah Allah sendiri yang sekarang melawat Indonesia. Kalau bukan Allah, nggak akan selesai Indonesia melalui satu orang yang dia pilih. Itu yang saya lihat, dan saya melihat zaman kedepannya zaman benar. Zaman benar maksudnya? Zaman benar, jangan neko-neko lagi gitu. Jadi bisa, jadi dia mempunyai kemampuan bertindak dan dia mempunyai kemampuan menata, dia gitu. Dia udah jalan bukan ngikut-ngikut orang, udah ada programnya. Ini untuk Nusantara, sekarang sama-sama kita jaga. Gitu. Jadi gini Pak, saya sih tadi memang sudah mengambil kesimpulan ya Pak ya, dalam suatu negara ini, apalagi Indonesia yang dengan latar belakang kerajaan, berarti pemimpin Indonesia ini kan harus punya kemampuan atau kekuatan spiritual ya Pak ya, kearifan lokalnya, dan dia harus memahami seluruh daerahnya kan, karena karakternya beda-beda kan Pak. Nah cuman kan gini Pak, yang saya pertanyakan nih, ada satu saat, satu titik, terutama setelah memasuki era reformasi, saya jujur merasa kehilangan nilai-nilai itu Pak, terutama dari pendidikan, dari segala macam ini sepertinya hilang. Bahkan saya melakukan pencarian sendiri bahwa kita memang harus butuh kearifan lokal ini, yang sejarah juga akhirnya dihilangkan, budaya juga sejarah dibelokkan, sejarah dihilangkan gitu ya Pak ya. Ini kan sangat miris kalau buat saya Pak. Sementara Indonesia ini yang kalau saya lihat dengan keberagaman ini, multikultur ya, kita kan harus toleransi, harus tenggang rasa, harus punya empati gitu. Nah ini kan kita sudah hilang nih Pak itu. Nah
Saya pengen tanya nih Pak Rajan, sebagai orang yang mempunyai pengalaman spiritual yang cukup panjang, apalagi beberapa era ya Pak ya, beberapa presiden gitu ya. Masih punya nggak sih Pak keyakinan bahwa kita ini akan kembali lagi menjadi bangsa yang mempunyai spiritual kuat, terutama balik lagi ke Pancasila, itu kan isinya spiritual semua Iya, Pak. spiritual. Nah saya pengen tahu nih, pandangan Pak Rajan gimana nih Pak dengan keadaan hingga sekarang? Kembali Pak, kita balik. Kenapa? Orang-orang yang dipersiapkan alam maupun keluarga, itu saya lihat masih ada. Mereka hanya ketutup dengan dihalangi dengan permainan-permainan taktik-taktik kotor aja, sehingga mereka juga terhambat gitu. Tapi ini aset Pak. Ini Bapak nggak mau kepikir ini aset. Jadi saya ngelihat orang sekali ngomongnya saya udah tahu ini pasti jadi, ini jadi gitu. Tinggal arahnya kemana, jalannya kemana gitu. Nah kita juga perlu pembimbing-pembimbing yang tajam ngelihat itu. Itu kan berbicara kembali lagi ke darah Pak yang mengalir di kita. Kan itu banyak orang tapi sedikit yang ada di tengah kita. Nah ini yang akan memimpin, mengarahkan kita, akan betul-betul membuat sesuai dengan apa yang Maha Kuasa itu berikan kepada bangsa kita kan ini. Iya. Kan kita kembali ke Bapak bisa bayangin kalau sekarang saya demi Tuhan saya bicara, ini Tuhan Allah sendiri yang melawat kita ini. Karena terlalu rumit men, Bapak ini nggak mampu. Rumit. Betul Pak. Ini udah orang bilang bukan lagi kejahatan kooperatif, kejahatan yang berkesinambungan ini. Betul. Nah itu kita nggak melihat, kita kalau melihat itu dengan hati berpihak atau kebencian, kita nggak mempunyai kebijaksanaan melihat saudara-saudara kita. Kita harus lihat begini aja, hitam putih bangsaku, semua belajar. Dan pelajar ini, bayarnya mahal gitu. Tapi kadang-kadang orang lupa, itu ya, udah dikasih yang Maha Kuasa, bangsa yang luar biasa, kayanya luar biasa, tapi orang ini masih melihat kepentingan diri dulu. Terus kepentingan dan lihat Pak isinya. Kayak Bapak kasih makan satu piring nggak cukup buat mereka. Mereka makannya dengan tidak sadar gitu. Makannya dengan tidak sadar terus makan. Itu siapa yang makannya kayak gitu Pak? Kita mesti lihat dari kacamata spiritual. Bukan makan hanya bentuk nasi, penghasilan begini, begitu, begini. Tapi berbicara keluar, kalau dibicara kayak orang yang bisa diukur lah. Orang udah bicara triliun, di sini bicara juta sama miliar. Itu kan dampak yang akan terjadi. Nah kalau pemimpin nggak bijak untuk melihat itu dengan mata seorang raja, aduh bangsa gue kenapa begini? Sini ya atur gini ya. Jadi hitam putih bangsaku, kamu karena nggak mengerti atau sedang terhanyut dalam saya. Sekarang begini, ini yang benar. Ayo kita sama-sama melakukan lagi. Jadi itu kan pikiran yang Maha Kuasa kayak begitu Pak. Semua manusia diberikan kesempatan supaya tahu, oh iya ada yang Maha Kuasa di situ. Ternyata yang Maha Kuasa itu ada di dalam diri kita. Nah itu orang Jawa yang pintar melihat itu secara tajam. Nilai-nilai ketuhanan ya Pak ya. Maksudnya manusia itu harus punya nilai ketuhanan ya. Ruh aja yang ditiupkan di kepala kita kan dari awal itu udah dia sendiri ada dalam diri kita. Itu. Jadi dengan kita lihat begitu, saya ambil patokan gini karena saya orang Kristen dan saya melihat dari kacamata spiritual juga. Itu waktu kemarin Blue Moon. Blue Moon itu saya ada di belakang rumah saya itu ada halaman yang khusus saya pakai untuk berdoa gitu ya. Saya ngelihat langsung diarahkan kepada saya tuh bahwa keadaan sekarang itu Allah yang melawat langsung pemberian Dia kepada bumi kita. Gitu. Dan itu berdampaknya kemana? Biasanya apa yang jadi di Amerika jadi di sini kan. Ini berdampaknya ke Israel. Jadi saya nggak heran perang Israel sebentar juga dia yang damai. Karena itu di dalam pesan dia kepada keluarga ini dapat malam itu Keluaran 14 ayat 14. Allah berperang, kamu duduk diam.
itu kan dahsyat banget Pak ngomong begitu. Jadi saya udah kalau begini ya Tuhan sendiri yang melawat. Kita mau teriak-teriak buang-buang uang buat apa kalau udah Tuhan sendiri yang melawat? Nggak ada yang bisa mau dibilang curang, mau dibilang apa, tetap ada misi besar yang dia mau jalanin untuk bangsa ini yang benar gitu. Itu saya melihatnya begitu aja jaraknya. Langsung saya kasih tahu, jangan panik, jangan ini, jangan, pokoknya berjalan aja, percaya sama yang kuasa, dan bagaimana yang diwariskan kepada bangsa kita, itu yang kita pegang teguh. Betul. Gitu. Nah, itu kembali ke itu tadi ya Pak ya, apa yang diwariskan kepada bangsa kita nih. Saya sih begini Pak, sebagai orang yang generasi mungkin lebih muda dari Pak Rajen ya, saya sampai sekarang masih percaya bahwa yang akan menyatukan bangsa ini Pancasila. Ya kan? Karena ini sudah disarikan dari berbagai agama, kearifan lokal. Karena perumusnya pun juga kan dulu kan ada pendeta, ada kiai, ada pendada, semua kumpul bersepakat bahwa Pancasila itu yang sekarang 5 ini kan Pak. Nah, ini menurut saya sekarang aja Pancasila menjadi masalah karena anak-anak muda ini banyak nggak paham Pancasila Pak. Betul. Gitu. Nah, Pak Rajen di sini melihat nggak bahwa Pancasila yang berjalan sekarang ini, apalagi dengan metode atau kurikulum yang ada sekarang ini, seperti disengaja untuk dihilangkan atau untuk dibuat supaya anak-anak muda ini nggak paham Pak? Kalau pandangan saya melihat itu seperti ini mau dihilangkan. Ini ada arus kuat ya, dari luar yang, tapi semua itu Pancasila itu sakti. Kalau kita bilang kalau Pancasila sakti udah bicara, itu bicara militer sama rakyat. Betul. Nggak ada aja orang bisa mau bilang harus begini, nggak ada bisa merubah. Nah itu akan turun kayak begitu. Tapi kemarin karena yang Maha Kuasa sendiri yang menguasai, nggak ada cerita. Mau lawan begini, lawan begitu, di otak mereka uang aja. Jadi nggak ada. Saya udah lihat begitu, oh aman. Jalan ini perjalanan. Masih yakin ya Pak ya? Yakin saya gitu. Karena kayak saya ini kadang-kadang clairvoyance juga. Saya ngeliat waduh, yang kita masih berdiri di situ. Jadi sulit lah. Mereka mau masuk, mau merubah jiwa mati kita sulit. Ya mungkin gini Pak. Saya mungkin sebagai bridging ya Pak ya, antara generasi lama dengan generasi sekarang yang sekarang ini serba digital, serba mudah gitu. Tapi saya kan masih mengalami generasi analog ya Pak ya. Dan saya masih menggunakan sumber-sumber itu, literatur ya, benar-benar buku yang kita cari gitu kan. Nah, di sini saya masih melihat ya Pak ya, persoalan pertama di kita ini, kenapa kita ini berantakan. Sekarang kita lihat lalu lintas berantakan, orang kesal sedikit nabrakin mobil, ini udah nggak ada adab semua nih. Orang udah, wah saya bilang udah minus orang Indonesia nih gitu. Nah, saya melihat membandingkan Pak, karena kembali saya orang Cirebon Pak, dan saya mempelajari tata petiti Sunan Gunung Jati, kemudian kepemimpinan beliau. Kan gini Pak, saya cerita sedikit. Gunung Jati itu punya program pemerintahan 4 tahap per 10 tahunan. Jadi 10 tahun pertama programnya adalah membangun karakter dan spiritual masyarakatnya. Dan Sunan Gunung Jati itu kan seorang yang sangat toleran ya Pak ya. Karena Cirebon itu juga kan dikenal dengan multikultur ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, semua menyatu pada saatnya. Dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian tahap kedua itu mendatangkan orang-orang dari daerah luar untuk mengisi Cirebon dan menghidupkan industri. Yang ketiga itu mengadakan evaluasi, kemudian juga membangun wilayah-wilayah sesuai dengan profesinya untuk meningkatkan efisiensi. Ada di sana kan ada daerah Jagasatru, ada daerah Kejaksan gitu, itu para jaksa misalnya. Jadi dikumpulkan gitu Pak. Dan yang terakhir adalah hubungan luar negeri ya. Ketika waktu itu Cirebon itu mendapat ancaman dari Portugis ya. Karena Portugis juga menyerang ke Banten juga, dan anaknya kan memimpin Banten ya, Pangeran Sabakengkeng itu. Nah, saya di sini melihat mau suka mau tidak suka, pemimpin Indonesia itu harus memahami kearifan lokal. Buat saya ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kan kalau saya lihat di sini seorang pemimpin ke depan itu harus betul-betul memahami. Tapi yang jadi mirisnya saya itu masalah karakter tadi Pak, nation character building, yang basicnya adalah Pancasila dulu gitu. Bagaimana membangun pemahaman Pancasila untuk anak-anak muda, kemudian ke depannya ketika dia jadi pemimpin, bukan berarti mereka belajar di Sorbonne, mereka belajar di Cambridge gitu, itu nggak berguna, enggak. Tapi bagi saya percuma juga kalau mereka punya titel doktor atau profesor, tapi mereka nggak pernah mempelajari kearifan lokalnya, kemudian bagaimana mereka bisa mengenal
masyarakat di daerahnya gitu Pak. Nah, ini benar nggak menurut Pak Rajan pemikiran saya? Karena saya bilang saya bridging nih Pak. Sementara saya mempunyai kekhawatiran atau kecenderungan agak ngeri ya Pak ya, saya ngelihatnya anak-anak muda ini sekarang juga nggak kenal Pancasila gitu. Nah, menurut Pak Rajan gimana nih Pak? Jadi gini, kalau saya dari pandangan saya yang mungkin nggak luas ya dalam ini, tetapi saya bisa feeling, bisa merasakan gitu apa yang sedang terjadi di dalam negara kita gitu. Jadi kita lihat mulai kita ini mau masuk ke jadi negara industri yang sebenarnya memang dipicu dari luar. Generasi muda kita udah diisi dengan disekat-sekat menjadi profesional gitu ya. Itu sebenarnya dari berapa puluh tahun, 20 tahun lalu udah kelihatan. Ini udah disiapin ke situ ya. Itu akhirnya mereka jadi profesional yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka masukkan ke Indonesia gitu. Pabrik-pabrik apa-apa. Mereka tidak bisa menjadi raja di tanah sendiri. Mereka tidak bisa jadi pemimpin di dalam konsep mereka sendiri. Jadi mereka semua sangat tergantung. Udah kamu jadi manajer, wakil manajer, ya begitu aja. Itu tanpa disadari kan, itu masuk ke generasi muda. Nggak usah jauh-jauh, anak-anak teman saya juga begitu. Orang tua pejuang, mereka semua kecewa. Kenapa kamu kecewa? Saya tanya. Waduh, kita kalau dulu kan dia masih ada pelajaran budi pekerti, pelajaran itu Pak. Itu kan. Betul. Dia bilang jadi kita ada rasa menimbang, bisa mempertimbangkan hal yang benar dan tidak, gitu, membawa sikap benar dan tidak. Sekarang udah nggak ada, jadi dia bilang. Dan lihat aja sekarang anak-anak muda sekarang. Pokoknya dia tahu rumah tuh tanggung jawab dia, dia udah nggak pikirin hal-hal yang lain. Dia udah diikat dengan satu kesibukan, satu ketentuan, akhirnya dia stuck seumur hidup dia di situ. Profesional, tapi diangkat dia seorang profesional suruh jaga toko, cuman beda kuliah sekian lama, pakai dasi, pakai jas, jaga toko. Kan itu dampaknya. Tapi kita udah lihat. Ini racun-racunnya kita tahu. Itu yang Bapak kan bilang lari kemana juga tetap saya tahu. Itu kan dalam Pak. Itu kan kita bicara tentang intelligence kalau betul. Jadi saya betul setuju. Saya ada dua orang yang berbicara dengan saya seperti ini. Ada seorang juga pinter banget, namanya siapa, dia berhubungan sama saya, dia bicara terus tentang Pancasila karena ayahnya juga berkecimpung di sana. Nah ini bicara ini kan waktu habis merdeka tahun 46 di hotel di Yogyakarta, itu Bung Karno mengumpul para pemikir, ada Bung Hatta di situ ada. Jadi berpikir ayah saya ada di situ. Cuman dua orang Kristen yang beragama Kristen di situ. Yang satu yang wartawan IPOS itu. Itu yang Kristen. Ayah saya duduk di situ mendengar. Jadi waktu mau diajar itu untuk menjadi guru di sekolah Pancasila, di sekolah angkatan pejuang rakyat di Madiun pada waktu itu. Ini ayah saya sempat mengajar berapa bulan di situ, terus ditugaskan yang lain. Jadi kita ini memang di drill abis kalau berbicara tentang Pancasila, tentang. Jadi itu Bung Tomo apa semua masuk di sekolah itu di Madiun tahun 46. Ini saya mendengar cerita dan orang tua kenapa kita di dalam lingkungan rumah selalu itu tentang merah putih, tentang Pancasila, tentang semua itu masuk. Dan saya mudah menerima karena apa, di sekolah ada pelajaran budi pekerti, warga negaraan. Jadi itu yang sebenarnya pada waktu itu saya juga bercita-cita begitu. Saya bilang ini sebenarnya harus masuk Pancasila ke anak-anak dari kecil, mereka udah mendengar. Caranya bagaimana? Mungkin sekarang seperti yang Bapak bilang. Karena sekarang udah sistem digital, kalau bisa itu masuk lantas membaur, itu betul-betul seperti obat yang mujarab. Betul. Apalagi pemimpin berbicara tentang hal itu kan landasan kita Pak. Iya kan, kita mau mulai dari mana kalau nggak filosofi itu yang kita pegang? Setuju Pak, karena gini Pak, saya lihat ya,
Pancasila ini kan krusial ya Pak ya, karena Indonesia itu mau nggak mau, suka nggak suka memang harus menggunakan prinsip Pancasila tadi. Dengan betul. kita bedanya suku, ras dan agama yang bermacam-macam ini kan Pak. Dan saya yakin Pak, kearifan lokal sih sebetulnya penopangnya juga, karena kita kan semua berhubungan dengan berbagai suku ya. Betul. Nggak usah jauh-jauh kita di luar, di Jakarta aja udah miniaturnya Indonesia sebetulnya. Semua suku ada gitu. Ya kalau kita nggak punya empati, pasti kan bentrok terus Pak gitu kan. Kita semua memahami karakter-karakter yang berbeda. Nah di sini saya lihat memang anak muda sekarang ini nggak ada ketertarikan ya Pak, secara umum ya, dengan kearifan lokal. Makanya saya sih berharap ya ke depan ini pemimpin di Indonesia harus kreatif gitu, menciptakan sesuatu yang memang bisa diserap anak muda, entah dalam bentuk audio visual ya, dalam bentuk film atau bentuk apa yang memang anak muda seneng. Karena kan kita lihat nih Pak, di luar negeri aja untuk menanamkan filosofi itu kan dengan film contohnya gitu ya. Mereka mudah sekali. Di kita nih masih belum ya kalau saya lihat ya. Jadi contoh lah kayak kearifan lokal aja saya lihat jarang Pak, kecuali orang-orang yang di daerah bener-bener ya Pak ya. Itu anak-anak memahami lah gitu. Betul. Kayak contoh kecil Pak. Ya tadi saya bilang lagi sekali lagi bahwa saya memang saya orang Cirebon ya Pak ya, yang memang Cirebon itu lingkup yang sebetulnya multikultur juga Pak, yang ada berbagai suku dan ras. Tapi ada salah satu filosofi yang Sunan Gunung Jati sampaikan, aja ilok ngamat kang durung yakin katanya gitu. Jadi kita tidak boleh berprasangka terhadap sesuatu yang tidak kita yakini. Betul. Dan itu memang terjadi di sini Pak, seperti di dunia maya ya, internet. Itu orang sudah menghujat-hujat orang. Jadi saya lihat, saya baca isinya hujatan-hujatan Pak. Makanya ada haters, ada orang yang senang. Kenapa mesti ada begitu gitu Pak? Kadang-kadang itu saya juga ngelihatnya, nih mental kita ini udah parah gitu. Jadi maaf ya, ini saya cerita, sebenarnya saya lebih banyak cerita pesimis ke Bapak, tapi kan gini, yang kita perlukan adalah lintas generasi ini Pak, karena saya masih percaya bahwa yang namanya senior itu kan punya pengalaman Pak. Yang muda mungkin bisa aja pinter baca banyak, tapi belum tentu punya pengalaman yang sama dengan orang-orang yang sudah senior gitu. Nah, kalau Pak Rajan punya bayangan, kira-kira sarannya apa nih Pak untuk ke depan supaya lintas generasi ini berjalan dengan baik gitu ya? Kalau saya ya melihat mungkin sederhana aja, karena saya rasakan ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang di masa lalu itu ya ke dalam, tentu disesuaikan dengan zaman yang ada sekarang. Itu seperti pelajaran tentang budi pekerti itu mesti kembali. Itu yang melandasi kita untuk memahami ke atasnya Pancasila ini. Dan kalau dulu gizi anak-anak kita kan mungkin masih rendah ya. Jadi daya tangkapnya juga kan, kalau sekarang kan udah semua serba digital, jadi udah lain lagi pola berpikir mereka. Coba Bapak pikir kalau dulu kalau kita berbicara kita bisa ketawa kan, terus kita bisa nangis, kita bisa. Kalau sekarang ketawanya di layar ini, di handphone. Misalnya contoh. Apa yang dalam pikiran mereka gitu. Ini kasarnya ya kita lihat. Kita masih bisa, kalau perlu kita pakai handphone. Kalau untuk tarik berita atau apa kita bisa pakai. Tapi kalau nggak perlu kita bisa taruh gitu. Kita bisa matiin. Orang sekarang udah nggak bisa. Kalau perlu handphone tidur ada di samping gitu. Nempel terus. Jadi untuk nanya, ada apa nih ya? Berhadapan sama orang aja. Ini orang sakitnya apa ya gini. Buka handphone. Menghadapi orang ini begini. Jadi hal-hal kayak begini memang udah berubah di dalam alam pikiran generasi sekarang ya. Bukan mereka salah, mereka juga cepat mengikutinya ya. Jadi bagaimana itu harus dipikirkan dengan yang sederhana ya, yang sederhana tapi bisa kita tuangkan kepada masyarakat ya, khususnya pada generasi muda. Itu saya punya, nanti saya akan kirim sama Bapak ya, itu semuanya diktannya ada di Amerika ya. Penulisan tentang Pancasila, karena ayah saya waktu ditanya sama Bung Karno, semua sudah ini, ayah saya begini, Bung Lolong, bagaimana pandangan Anda dari sudut pandang Pancasila dari ini Anda, dari keyakinan Nasrani atau orang Minahasa? Ayah saya jawab, dia udah siap itu, karena itu seminar tentang itu kan. Dia jawab, bahwa kita orang Minahasa tidak merasa kaget tentang ini, karena 5 sila ini ada di dalam
keyakinan kita gitu. Iya. Nah, sila begini, begitu juga dalam falsafah orang tua kita. Itu di situ ada, semua ada. Lantas Bung Karno bilang gini, pas oh begitu, langsung dia bilang, saya langsung kasih tahu bagaimana kita berpandangan tentang Pancasila. Kenapa kita juga setuju tentang itu, menerima tentang itu. Jadi Bung Karno langsung juga deh. Habis ini saya mohon kamu tinggal kita bicara lagi. Jadi bicara lagi sama Ibu Fat yang siapin bicara panjang tentang itu. Jadi dia bilang kalau saya nggak menyesuaikan dengan cara berpikir atau kita tidak sesuai dengan alam pemikiran kita, sama-sama gimana kita bisa jalankan ini gitu. Tapi mereka semua berkeyakinan bisa, terutama pemimpin-pemimpin rakyat kita nih. Ini masih ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah gitu. Tapi masukinnya bukan soal ilmu pengetahuan sekolahnya, dimasukin filosofi itu yang dimasukin mereka. Bahwa kita akan berjalan dengan begini bangsa kita gitu. Jadi itu kan luar biasa. Itu tinggal mungkin generasi muda lebih memikirkan bagaimana mengemas itu menjadi di alam modern itu, di alam sekarang mereka bisa menerima. Karena saya lihat tuh misalnya sekarang ada sistem kalau di Kristen itu mereka sedang bikin digital juga tentang pada waktu Adam itu datang itu seperti apa suasana itu. Karena orang sana ke gereja itu aja yang ngomongnya. Tapi begitu itu dikasih lihat, mereka ada gambaran gini. Oh kayak begitu. Nanti mereka lihat ke ayat. Oh ayat ini begitu kejadiannya. Nah kira-kira seperti itu perumpamaan. Itu ada saya juga di kelompok ini itu sedang didesain. Untuk kasih lihat bahwa pada kejadian ini, pada Nabi Musa itu ini, Nabi Nuh ini gitu. Jadi mereka ada gambaran bukan bacaan. Jadi bacaan itu dituangkan menjadi satu gambaran. Anak-anak sekarang kan mau singkat aja, Musa ini begini, gimana ya gambarnya? Oh kayak begitu alam roh itu. Itu kita bilang spiritual di sini. Itu memang gitu Pak. Jadi sebenarnya kita memang perlu kemasan yang menarik buat anak-anak muda ya, supaya mereka juga bisa menerima. Waduh, Pak Rajen terima kasih banyak, ini sangat menarik ceritanya. Nanti kita sambung lagi Pak. Terima kasih banyak. Gitu. Saya mungkin menjelaskan secara akademis, mungkin karena terlalu banyak tumpangan dalam pemikiran dan perlakuan saya, jadi saya nggak bisa menata pembicaraan ini. Tergantung bagaimana orang bertanya, situasi yang terjadi, itu yang saya ungkapkan. Baik, barusan tadi kita saksikan paparan dari Pak Rajen, sangat menarik, dan yang utama adalah bagaimana bangsa kita, terutama anak-anak muda, membangun adab. Karena kunci dari kemajuan bangsa ini adalah terletak pada kepemimpinan, dan kepemimpinan Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, harus memahami bagaimana kondisi masyarakatnya, yaitu dengan kearifan lokalnya, dengan pemahaman spiritual. Karena Indonesia ini dibangun dari kekuatan spiritual, terutama pada saat kerajaan-kerajaan Nusantara ini menguasai wilayah-wilayah ini, dan kemudian kerajaan-kerajaan ini memberikan amanah kepada pemimpin yang kelak kemudian menjadi presiden, yang sekarang kita telah mengalami era pergantian presiden, yang kini kita sekarang sedang menghadapi calon presiden yang ke-8. Semoga Tuhan selalu melindungi bangsa kita ke depan, dan kelak bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang aman, damai, sejahtera, adil, dan makmur. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.